Oke, konten kali ini kita akan bahas terkait dengan preview karena memang liga-liga sudah berakhir gitu, kayak Liga Jerman itu sudah menemukan juaranya yaitu Bayern Munchen di laga-laga terakhir, bahkan di menit-menit detik-detik akhir. Kemudian Liga Italia sudah Napoli, Liga Inggris sudah Manchester City, Liga Belanda sudah Feyenoord atau PSV, PSV, Liga Prancis sudah PSG. Tapi ada dua laga tersisa ada dua laga tersisa yang menurutku cukup menarik untuk kita bahas gitu loh. Kedua-duanya itu final gitu loh. Tapi yang akan kita bahas sekarang adalah final Piala FA antara MU melawan Manchester City di Wembley Stadium pukul 9 waktu Indonesia Barat malam, 9 malam, hari Sabtu gitu loh. Jadi kalian yang malam-malam minggu ya mungkin nggak bisa nonton gitu loh. Tapi gini, kita akan bahas MU yang terlebih dahulu karena MU sama City ini cukup menarik di musim ini, baik di awal, di tengah maupun di akhir musim gitu. Nah, MU ini pada awal-awal musim kan ya terseok-seok lah, mereka kehilangan 6 poin dari dua laga pertama gitu, dua match pertama gitu. Pertama itu melawan Brentford, Brighton mereka kalah 2-1 gitu loh. Dan yang kedua mereka kalah lawan Brentford di 4-0 atau 3-0. Nah, setelah itu Glazer langsung menggelontorkan uang kurang lebih 100-200 juta untuk beli Casemiro dan juga Anthony gitu loh. Yang mana menurutku pembelian Casemiro itu adalah pembelian terbaik lah musim ini bersama dengan Lisandro Martinez gitu loh. Cuman Anthony memang agak flop, tapi dari awal aku juga udah bilang pemain ini harganya itu nggak lebih dari mungkin 30 sampai mentok 50 juta lah ini pemain. Cuman ya kembali lagi aku bilang ini pemain bagus, cuman dia belum menemukan tandemnya aja, belum penyesuaiannya itu belum lancar lah kayak gitu. Nah, kalau Casemiro dia memang langsung klop dengan pemain-pemain yang ada karena memang satu pengalaman dia, kedua skill dia, yang ketiga memang visi dia gitu loh. Karena ini pemain menurutku ada peran berbeda yang dilakukan ini menurutku ya, yang kau perhatikan ada peran berbeda yang dilakukan oleh Casemiro pada saat di Madrid dan juga pada saat di MU. Pada saat di Madrid dia fokus menjaga kedalaman ataupun sebagai kasarnya sebagai defensive midfield lah, tidak seperti di MU yang lebih banyak menyerang maju ke depan gitu loh. Kalau di Madrid dia fokus pada menjaga ruang antar lini gitu loh. Pada saat Madrid kan sering bertahan itu 4-1-4-1 atau 4-2-3-1. Cuman Casemiro-nya lebih didorong ke belakang, sementara Kroos, Modric itu di depan sebagai box to box ataupun sebagai attacking midfield gitu. Nah, cuman ketika waktu di MU dia memang masih menjadi DM sendirian bersama Eriksen gitu. Eriksen lebih box to box lah bisa dibilang. Namun dia mungkin instruksi Ten Hag atau memang dia yang sendiri, tapi feelingku itu ada instruksi Ten Hag. Ten Hag memberikan dia lisensi untuk maju ke depan. Bahkan musim ini dia mencetak mungkin ada 7 gol ya di seluruh kompetisi gitu loh. Mana menurutku itu cukup banyak bagi seorang pemain defensive midfield gitu loh. Coba deh kalian perhatikan Casemiro ketika bermain, dia selalu ikut membantu serangan dalam artian bukan hanya sebagai pengalir bola, bukan hanya sebagai penghubung dari belakang ke depan, atau sebagai orang pertama yang menghentikan serangan lawan dari counter attack gitu. Cuman dia lebih banyak berada di sepertiga pertahanan lawan ketika itu menyerang. Either itu dia memberikan assist atau dia memberikan umpan ke lapangan pinggir untuk mengoyak, untuk menghancurkan harmonisasi pertahanan lawan gitu. Nah, itu yang kulihat perbedaan Casemiro pada saat di MU dan juga Real Madrid. Ya kasarnya di MU dia lebih diberikan lisensi untuk menyerang lah. Itu juga lah salah satunya mengapa aku bilang kelemahan MU itu terletak pada DM-nya gitu. Artinya karena ketika menyerang Casemiro itu sering maju ke depan, sementara tidak ada pemain yang menutup. Seharusnya ketika dia maju ke depan yang menutup itu kan seharusnya Eriksen ataupun ya bisa dibilang bek kiri atau bek kanan gitu. Cuman
permasalahannya Eriksen ikut menyerang, bek kiri bek kanan either itu Shaw atau Wan-Bissaka atau Dalot, dia juga ikut menyerang. Jadi cuma menyisakan 2 pemain di belakang, either itu Lisandro Martinez ataupun Rafael Varane gitu. Nah, karena kegemaran Eriksen dan juga Casemiro itu dalam membantu penyerangan sehingga meninggalkan 2 pemain di belakang, which is 2 backnya gitu loh. Yang mana menurutku itu menjadi lubang terdalam yang ada dalam pertahanan MU gitu loh, yang mana bisa dimanfaatkan, yang artinya ketika counter attack paling tidak ketika pemain lawan itu memasang 4-3-3 atau 4-2-3-1 akan ada 3 pemain yang akan menyerang, yang mana itu akan menjadi situasi 3 lawan 2 yang mana lawan itu akan menang secara jumlah. Memang ada kiper, cuman kiper kan nggak bisa maju ke depan terus menerus gitu loh, ngerti nggak? Jadi menurutku itu yang harus diperhatikan Ten Hag baik di pertandingan ini maupun di pertandingan musim depan gitu, yang mana dia harus, kalaupun dia mau begitu, dia harus mempunyai 2 DM yang kuat gitu, yang mana menurutku ya kalau sekarang mau cari yang gratis ya Sergio Busquets menurutku sih bisa, cuman alangkah lebih baiknya pemain-pemain muda kayak ya Awar atau ya De Jong, kalau misalnya De Jongnya mau lagi kayak gitu ya nggak masalah juga gitu loh. Oke. Nah, secara permainan gitu MU ini di awal musim menurutku ya ibaratnya sekarang kan MU ini sedang berada dalam proses transisi dari ya manajemen yang buruk kepada manajemen yang bagus gitu loh. Yang mana menurutku transisinya itu berjalan cukup bagus gitu, walaupun ya Rangnick dipecat atau mengundurkan diri gitu loh sebagai direktur teknik ataupun direktur olahraga, cuman ya pasti menurutku Ten Hag sudah menyiapkan orang untuk mengisi pos itu kayak gitu, yang mana menurutku lagi bahwasanya kalau kita bicara MU ada hal yang cukup menarik, yaitu MU ini tidak segan untuk bermain bertahan kemudian melancarkan counter attack gitu loh, yang mana itu adalah salah satu kelemahannya Manchester City begitu. Cuman nanti kita akan bahas kelemahan Manchester City gitu. Nah, semoga aja Varane itu lagi fit, Casemiro, Eriksen dan juga si Rashford, siapa lagi dan lain sebagai pemain-pemain yang ada lagi itu. Cuman kalau disuruh memilih pemain yang akan bermain, kalau aku pribadi lebih prefer kepada di penjaga gawang De Gea, terus 2 back karena Lisandro Martinez yang cedera, mungkin ya bisa dipasang Varane dan juga Lindelof gitu loh ya. Ya kali memasang Maguire gitu loh. Ini pemain loaknya minta ampun gitu loh. Ya gitu kayak gitu loh. Contohnya pada lawan Sevilla lah, yang mana pada lawan Sevilla dia melakukan blunder yang mana seharusnya dia bisa membalik badan karena di belakang dia tidak ada orang, tapi dia lebih memilih passing ke kiri yang mana itu bisa direbut oleh pemain Sevilla dan gol gitu loh. Tapi ya udah lewat, kita lupakan aja. Terus di bek kanan aku prefer itu adalah Wan-Bissaka karena dia secara defense itu lebih baik daripada Dalot. Dalot ini kalau kan kalau aku jadi Ten Hag, Dalot ini akan kulepas gitu loh. Mungkin pemain ini nggak jelek, tapi nggak akan bisa ngangkat MU lagi karena dia tidak memiliki kelebihan satupun menurutku ya secara strategi. Boleh dilihat ketika dia megang bola, pilihan dia cuma 2, oper ke belakang atau oper ke samping gitu. Dia tidak berani melakukan penetrasi dan juga tidak berani melakukan umpan-umpan yang beresiko gitu. Kalau Wan-Bissaka menurutku walaupun dia tidak ada kelebihan, tapi dia punya satu kelebihan, yaitu dia memiliki tackling dan memiliki bertahan yang ya cukup bagus lah kayak gitu. Bisa lah untuk ngimbang-ngimbangin Grealish gitu loh, agar Grealishnya bisa dikantongin kayak itulah kurang lebih. Yang mana menurutku MU juga akan bermain reaction football, nggak akan mungkin melawan City memakai strategi proaktif. Mereka akan selesai sama City kayak gitu loh menurutku. Nah, di kiri jelas itu ada Luke Shaw gitu. Ya formasinya tetap 4-3-3 atau 4-2-3-1 lawan Ever. Dan double pivot itu aku lebih memilih Casemiro dan aku lebih memilih satu lagi itu Fred gitu loh. Kenapa aku lebih memilih Fred? Karena menurutku pada saat melawan City harus memiliki stamina yang prima, harus memiliki etos kerja yang keras gitu. Mungkin Fred mungkin Eriksen jauh lebih bagus dari Fred. Cuman secara stamina, ya kita tahu sendiri riwayat penyakitnya Eriksen tidak seperti Eriksen yang kita kenal
ya at least 5 tahun lalu lah kayak gitu pada saat bersama Spurs. Kalau yang 5 tahun lalu ya aku sepakat bahwasanya ya Eriksen nggak akan tergantikan. Cuman khusus pada laga ini menurutku Fred harus menjadi starter gitu sebagai box to box, karena ini pemain ya kayak apa ya, kayak orang nggak ada capeknya gitu, kayak napas kuda gitu. Dia rela lari ke sana kemari, yang mana itu bagus untuk proses pressing kepada City untuk mematikan ya pemain-pemain kayak De Bruyne, pemain-pemain kayak Bernardo Silva sih menurutku. Jadi kalau aku lebih prefer kepada Fred dan juga Casemiro sebagai double pivot gitu. Nah, untuk pemain attacking midfield ya udah satu tempat untuk seorang Bruno Fernandes gitu. Cuman ya menurutku Bruno Fernandes harus kritikanku terhadap Bruno Fernandes adalah dia harus ngurangkan bahwasanya dia itu marah-marah, protes sana sini. Ya sebenarnya bagus gitu loh untuk memotivasi pemain bahwasanya mereka salah passing atau lain sebagainya. Cuman kan kadang pemain juga kadang resah juga diprotes, disalah-salahkan gitu. Salah satunya ya Sancho gitu, pada pertandingan melawan siapa aku lupa, dia bilang kepada Bruno bahwa stop moaning. Itu artinya kan berhenti mengeluh, berhenti ngomel lah, kayak gitulah kurang lebih gitu. Artinya juga pemain itu risih gitu loh, karena kalau dia ingin menunjukkan wibawanya, tunjukkan saja melalui permainan seperti kayaknya Messi, kayak misalnya Ronaldo, kayak ya jangan seperti Roy Keane lah. Kalau Roy Keane memang kerjanya marah-marah, karena dia dan Roy Keane itu adalah dua orang yang berbeda, is different cake gitu loh. Dia dua orang yang berbeda menurutku ya. Cuman dia belum punya wibawa setinggi, setebal gitu loh, setebal si Roy Keane kayak gitu loh. Oke. Untuk di sayap kiri ya aku prefer yang ada pilihan lain juga gitu loh. Mungkin ya Sancho di kiri gitu loh. Ya ini pemain menurutku ya dijual aja lah ini pemain. Kalau ada yang nawar 30, 40 atau 50 juta ya jual aja lah ini pemain. Karena banyak momen-momen ya passing dia tidak sampai, dribbling dia tidak lewat, terus positioning dia yang sering menjadi masalah dari seorang Jadon Sancho ini adalah dia sering menahan bola, yang mana seharusnya dia passing untuk counter attack ataupun untuk menyerang, dia malah tahan untuk dribbling. Aku nggak tahu apakah Ten Hag menginstruksikan itu. Kalaupun tidak ya seharusnya Ten Hag marah dan dia tidak harus melakukan itu lagi gitu loh. Cuman ya dia tetap melakukannya, artinya Ten Hag juga mengizinkan itu gitu loh, memberi lisensi itu. Jadi menurutku Ten Hag juga harus menasihati ini pemain agar tidak berlama-lama dengan bola, agar tidak terlalu cinta dengan bola kayak gitu loh. Oke. Di sayap kanan mungkin ya bisa dipasang, nggak ada sih di kanan, mungkin bisa dipasang Rashford mungkin, atau ya mungkin lebih ke ya Rashford bisa di kanan. Rashford di kanan ya, ini pemain nggak harus kejelaskan lagi apa yang harus dilakukan sama dia gitu loh. Ini pemain kalau mau ngelewati pemain dia selalu lewat loh. Maksudnya mungkin dari dua kali percobaan melewati pemain itu pasti tidak satu pasti lewat, karena ini pemain menurutku sangat dinamis, bisa main di kiri, di kanan, di depan. Cuman di belakang striker dia nggak bisa, karena memang tugas dia itu mencetak gol bukan melayani gitu loh. Menurutku ini pemain kalau dilatih oleh orang yang tepat, which is Ten Hag menurutku tepat, dan juga mendapat tim yang bagus, ini pemain akan menjadi pemain yang luar biasa menurutku gitu loh. Karena dia bisa bermain di 3 posisi di depan gitu loh. Menurutku ya di kanan harus dia yang main sih. Dan di depan aku tidak prefer Martial, tapi aku lebih prefer itu Weghorst gitu loh. Bukan Weghorst lebih baik dari Martial, enggak, cuman Martial udah berapa kali diberikan kesempatan. Iya dia cetak gol, cuman gol dia gol yang seperti apa? Gol yang dibuat dia itu kan gol tinggal tap in aja gitu, bukan gol-golnya seorang striker yang harus berduel, harus heading dan lain sebagainya gitu. Yang mana menurutku Weghorst lebih memiliki etos kerja yang cukup untuk tim gitu. Karena melawan City kembali lagi, kalau malas-malasan kayak Martial nggak akan cukup merugikan tim lah secara defense gitu. Dan juga Martial juga udah diberikan beberapa kali kesempatan gitu, kayak lawan Chelsea peluang depan gawang bisa-bisanya kontrolnya itu lebih jauh gitu kan. Itu bukan
striker itu kontrol itu yang utama, karena ketika kontrolnya salah, bola itu akan lepas dan akan ditangkap oleh kiper. Itulah yang terjadi pada saat melawan Chelsea gitu. Yang mana menurutku ini pemain, waduh kacau. Ini kalau pemain ada yang mau beli 30 juta aja, lepas aja sih kalau gue bilang ini pemain kayak gitu. Karena juga ya nambah-nambahin beban di MU aja kayak gitu. Hitung-hitung MU menambah uang untuk membeli pemain kayak gitu. Oke, menurutku sih itu sih, menurutku Weghorst lebih baik lah secara etos kerja daripada Martial kayak gitu. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas Manchester City yang musim ini mengalami musim yang sangat gemilang gitu. Yang mana menurutku mereka akan bisa treble winner musim ini asalkan mereka bisa menang di final-final yang sudah ada kayak gitu. Mengapa aku bilang mengalami musim yang luar biasa? Karena ya kalau kita track back, kita tarik lagi ke belakang kayak gitu. Pada awal-awal musim seperti yang aku udah buat di video selanjutnya, ada di linknya, ada di atas itu. Seperti yang aku bilang pada video itu, bahwasanya di awal-awal musim 1-5 pertandingan City itu mainnya luar biasa. Haaland sudah cetak sekian gol, bahkan sudah cetak hat-trick. Cuman dari 5 sampai pertengahan musim mereka cukup terombang-ambing lah kayak gitu. Artinya penampilan mereka ups and down gitu, sampai lawan Newcastle mereka hampir kalah, bahkan menurutku Newcastle layak untuk menang kayak gitu pada saat Newcastle yang di leg pertamanya lah kasarnya. Kemudian lawan Spurs mereka kalah, yang mana itu menjadi kekalahan terakhir mereka di liga ya kalau nggak salah. Dan kemudian setelah itu, setelah dari pertengahan musim sampai akhir musim mereka ngegas, nggak terkalahkan gitu loh dengan formasi 3-2-4-1-nya Pep gitu. Yang mana menurutku ini formasi ini sebenarnya menurutku ya, aku nggak bilang aku lebih pintar dari Pep, cuman dari apa yang aku lihat di pertandingan, formasi ini tercipta karena Pep ingin meminimalisasi kebobolan melalui counter attack gitu. Kenapa aku bilang kayak gitu? Oke, sekarang kita bahas secara taktikalnya gitu. Kalau ini nih, kita berandai-andai, kalau Pep tetap memasang kepala batu, tetap memasang 4-3-3 gitu, atau 4-2-3-1 atau whatever dengan 1 DM, yang mana Rodri ketika menyerang Manchester City akan ada pemain 7-6-7 pemain di depan bola. Artinya ketika Rodri memegang bola akan ada 7 pemain di depan bola. Artinya ketika melakukan satu kesalahan passing aja gitu loh, akan menjadi counter attack yang sangat berbahaya bagi mereka gitu loh. Karena yang ada pemain di belakang itu cuman 3 pemain, which is 2 back tengahnya dan juga Rodri plus kiper kayak gitu. Nah, ketika sudah melakukan kesalahan, tentu ketika yang ngepres itu tim lawan gitu, tim lawan itu akan maju. Nah, ketika sudah bola itu terrebut oleh pemain lawan, tentunya secara sprint pemain lawan itu sudah start terlebih dahulu, sedangkan pemain Manchester City harus balik badan terlebih dahulu untuk sprint. Mereka sudah ketinggalan kurang lebih 2-3 langkah, yang mana itu yang sering dimanfaatkan pemain-pemain lawan pada saat melawan Manchester City gitu loh, menunggu mereka melakukan kesalahan. Karena kalau mau kita pressing, pemain Manchester City itu passingnya mungkin di atas 90% gitu loh keakuratannya gitu loh, ngerti nggak? Jadi itu yang sering menjadi, itu yang menurutku membuat Pep harus menempatkan double pivot plus 3 back di belakang. Artinya ketika bola itu salah dioper, masih ada 4-5 pemain yang bersiap untuk menghalang counter attack. Which is itu siapa? 3 backnya mungkin yang sering dipasangkan Diaz, Walker dan juga Akanji kayak gitu loh. Sedangkan di double pivot itu ada John Stones yang lebih diberikan lisensi untuk seperti kayak box to box lah intinya kayak gitu loh. Dan kemudian ada Rodri yang fokus untuk menjaga ruang antar lini begitu. Nah, itu kan ada paling tidak 4-5 pemain yang bersiap untuk menghalau
counter attack dari pemain lawan kayak gitu. Itulah keistimewaan yang menurutku dipikirkan Pep sudah berbulan-bulan mungkin ini strategi ataupun ini informasi yang menurutku sekarang belum ada satupun tim yang bisa mengimbangi ya. Semoga MU bisa mengimbangi bahkan bisa mengalahkan Manchester City di final. Ya aku sebagai fans ya pasti mendukung gitu. Cuman kalau mau realistis ya iya kali MU bisa menang lawan Manchester City kayak gitu loh, ngerti nggak? Jadi ya but this is football, anything can happen gitu loh. Semuanya bisa terjadi karena ya bisa aja kan MU dapat penalti 2 kali atau Manchester City-nya misalkan De Bruyne-nya Akanji atau siapa dapat kartu merah ya bisa aja kan karena itu kan tergantung form of the day gitu loh. Tergantung performnya pada hari itu bagaimana kayak gitu loh menurutku kayak gitu. Nah, hal lain juga yang menjadi momok menakutkan bagi Manchester City adalah ya Haaland kayak gitu. Cuman Haaland ini sudah terbukti bahwasanya dia tidak bisa ngapa-ngapain kalau mendapat lawan sepadan. Pada pertama kali dia mendapat lawan sepadan itu pada saat melawan Liverpool di leg pertamanya gitu, nggak bisa ngapa-ngapain. Kemudian melawan MU yang di leg keduanya melawan Varane ataupun Lisandro Martinez, dan yang ketiga kemarin melawan Rudiger kayak itu. Dia tidak bisa ngapa-ngapain. Cuman pintarnya Haaland, kalau dia tidak bisa cetak gol atau memberikan assist, dia bisa membuka ruang agar pemain lain itu masuk mengisi ruang tersebut, yang mana ketika dia maju pasti back yang man to man marking kepada dia akan maju dan akan tersisa satu ruang kosong di back lawan, yang mana itu yang dimanfaatkan either itu De Bruyne, Bernardo Silva, Grealish, Gundogan dan lain sebagainya, yang dimanfaatkan mereka untuk masuk dan cetak gol kayak gitu loh. Nah, untuk formasi menurutku City juga nggak akan banyak berubah sih, masih juga akan pada pakemnya gitu loh. Ya di penjaga gawang Ederson sebagai ball playing goalkeeper yang menurutku terbaik saat ini sebagai ball playing goalkeeper, karena akurasi umpannya juga keren, dan juga ketika dia di press dia tidak panik gitu loh. Berbeda dengan De Gea gitu loh. Cuman ya masing-masing kiper juga memiliki kelebihannya masing-masing kayak gitu loh. Nah, untuk 3 back di depan ya mungkin juga nggak akan berubah. Akanji di kiri, mungkin Ake akan main, tapi ya menurutku Akanji, Ruben Dias ataupun Walker menjadi 3 back. Double pivotnya si Stones dan juga si Rodri. Nah, yang menariknya dari Stones itu kan ya Manchester City kan ketika bertahan begitu, ketika pemain lawan itu bilang mereka akan menggunakan formasi 4-4-2 gitu atau 4-2-2-2 gitu, yang mana Stones mundur ke belakang, Walker ke kanan. Jadinya Walker di kanan, Stones di kanan, di back tengah kanan, Ruben Dias di back tengah kiri, dan juga Akanji ataupun Ake di back di kiri. Nah, dua pivotnya itu kepada Gundogan dan juga Rodri jadinya. Nah, di depan 2 itu ada De Bruyne, di depan 2-nya itu ada Grealish dan juga Bernardo Silva, dan sejajar di depan itu ada De Bruyne dan juga Haaland yang bermain sejajar untuk pressure pertamanya begitu loh. Nah, itulah menurutku yang menjadi salah satu trademark dari formasinya City ataupun strateginya City pada musim ini begitu menurutku. Nah, selanjutnya yang menjadi cukup menarik dari permainan ini adalah kita masih bahas formasinya dulu. Double pivotnya Stones dan juga Rodri, yang mana Stones juga ya kasarnya sebagai box to box lah, yang bisa dari depan ke belakang kayak gitu. Nah, 3-2-4-1 di kiri, di wingback atau sebagai wing kiri ya mungkin Grealish yang lagi bagus tahun ini. Ini pemain memang pada awal-awal musim datang ke City juga bukan pemain yang istimewa, cuman disulap sama Pep. Dia at least 2 musim terakhir ini cukup memberikan kontribusi lah kepada Manchester City kayak gitu di kiri. Terus di 2 attacking midfieldnya itu ada Gundogan dan juga Kevin De Bruyne. Nggak usah aku jelaskan lagi, semua orang udah tahu kualitas dia. Di kanan, di kanan ini cukup banyak pilihan, cukup banyak pilihan. Ada bisa 3 pemain, Bernardo Silva bisa di situ, Mahrez bisa di situ, Foden bisa bahkan di situ gitu loh. Tapi kayaknya yang akan bermain tetap Bernardo Silva, karena Bernardo Silva menjalani musim yang yang sangat wow bersama Manchester City di musim ini kayak gitu dia. Dan di depan bisa saja
mungkin ya nggak mungkin sih, pasti Haaland di depan ya. Pemain ini juga nggak harus aku jelaskan panjang lebar, yang udah aku jelaskan tadi di depan bahwasanya Haaland ini bisa menjadi predator yang mematikan bagi lawan-lawan. Nah, cuman ketika dia juga nggak bisa cetak gol, dia bisa buka ruang untuk rekannya agar rekannya itu masuk ke dalam untuk cetak gol kayak gitu. Tapi kalau ditanya prediksiku gimana gitu, bukan prediksi sih ya, ini kasarnya prediksi lah. Kalau aku sih mungkin Manchester City akan menang, mungkin ya peluangnya 40-60 lah, 60 ke City, 40 ke MU, tapi anything can happen. Akankah lebih bagusnya kalau MU yang memenangkan pertandingan ini dan kita bisa celebrate bahwasanya kita bisa dapat 2 gelar, walaupun kasarnya gelar ini gelar piala kaleng lah kata orang. Cuman ya beberapa tahun terakhir yang menang Piala Carling ataupun Carabao Cup dan FA itu kan tim-tim besar, bukan tim-tim kecil. Kalau Piala FA dan Piala Carabao itu piala kaleng, tim-tim besar nggak akan berjuang untuk meraihnya kayak gitu ya. Itu aja. Jadi bagi kalian yang fans yang bilang ini piala kaleng, itu karena tim kalian itu nggak menang aja kayak gitu, dan tim kalian itu kalah kayak gitu. Oke? Terima kasih. Kalau kalian suka videonya silakan di subscribe, di like, di komen, dan juga di share kayak gitu. Oke, terima kasih dan ciao.